Oke teman, selamat pagi dimanapun teman berada. Seperti biasa, saya doakan semoga di pagi menjelang siang ini teman-teman semuanya selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan lancar. Amin Allahumma amin. Oke, tadi ini saya baru memanen kacang tanah ya ini ya. Ya ini tak paneni dewe, tak jabuti dewe teman-teman. Ya tujuannya satu untuk buat makan ternak ya. Jadi saya buat makan ternak. Yo kacangnya tak bubuk ya seperti ini. Dapat sekian teman-teman, baru dapat sekian ya. Ini sama sama ngambil jagung. Nah ini bisa bisa dibuat dibakar atau dibuat bakwan. Bisa ini. Ini sebentar lagi kira-kira 2 mingguan ya. Kira-kira 2 mingguan tuh sudah tua ini. Ini bijinya saja sudah keras. Oh, seperti ini ya loh. Bijinya ini sudah keras. Oh, sudah keras nih teman-teman. Jadi kalau kalau dibuat apa ya istilahnya eh, kayak kue-kue atau apa itu sudah terlalu tua nih. Jadi bentar lagi nih sudah menguning. Nah, seperti ini ya. Kacang tanahnya itu seperti ini. Dicabut terus dipototi. Nah, ini untuk makan ternak. Ya banyak sih manfaat yang apa ya yang diambil dari lahan kebun itu sendiri. Seperti ini ya. Kita lihat saja ini jagungnya sudah mendekati tua ini. Kemarin tak sepil tuh baru kobot, sekarang sudah seperti ini. Cepat ya kalau sudah begini tuh cepat teman-teman. Nah enaknya nenggone kebun ya segini iki. Mau jagung punya sendiri, mau itu apa ketela pohon itu juga ada, mau kacang tanah juga ada. Kita semuanya tanam sendiri. Nah ini tujuannya begini teman-teman. Biasanya kalau saya tanam jagung atau tanam apa-apa di kebun itu biasanya kan saya pakai sistem tumpang sari ya. Tujuannya itu ya ya seperti tadi biar semua tanaman itu ada satu. Yang kedua, semisal untuk kebutuhan secara pribadi dalam artian mau dibikin cemilan apa itu kita punya sendiri. Terus yang ketiga biasanya kalau saya eh, senajan dikit, meskipun saya tuh tanamnya dikit, kalau untuk kacang tanah itu biasanya saya pakai untuk pembibitan kembali musim tanam nanti ke depannya seperti itu. Jadi kalau beli di pasar itu mahal teman-teman. Ya biasa orang tani itu kan kalau panen sendiri itu harga jualnya tuh murah. Sedangkan kalau mau beli bibit atau mau beli apa-apa itu nah wong tani itu harganya dilarang no. Kayaknya seperti itu ya. Ya nggak tahu ya, ini mungkin saja ya. Ya maaf ya, ini teman-teman saya turunkan dulu biar saya sambil dudukkan ini. Saya kira seperti itu ya. Saya turunkan dulu aja. Oke. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi ya enaknya kalau di kebun ya meskipun keadaannya kayak ngene iki ya tapi mau apa-apa itu ada. Artinya bahan makanan yang kita tanam sendiri itu selain untuk keperluan pribadi juga nanti bisa dijual kan. Jadi kita apa? Kita tukarkan dengan uang, kira-kira seperti itu. Karena uang itu juga penting. Meskipun ya ini ya, meskipun kita punya bahan pokok atau bahan makanan berlimpah, tapi kalau nggak punya uang ya repot.
terus belonjone piye lur. Dia ini hasil dari menanam ini, yaitu nanti dijual sebagian untuk stok pangan sendiri. Saya kira seperti itu ya teman-teman. Dan di kebun saya ini ya, ini tanaman apa aja ada. Artinya begini, pisang ada, pisang juga punya sendiri. Terus jambu mente juga ada. Terus ketela pohon tuh ya minyak itu loh, itu juga ada. Jadi semua yang apa yang menjadi makanan orang atau makanan hewan, ya itu ya tak tanam ning nggonku dhewe. Saya kira seperti itu teman-teman. Tujuannya ya satu untuk seperti tadi, untuk apa ya, nyawisi awake dhewe atau untuk keperluannya sendiri gitu aja. Saya kira seperti itu. Kalau pisang di sini ya banyak, terus kelapa ada nggak begitu. Kemarin di sini tuh memang tempatnya kelapa, tapi sekarang udah habis karena dimakan dimakan hama kelapa. Kalau bahasanya orang sini kuwawung itu kalau dilihat dari makhluknya atau hewannya itu orang bejaji, maksudnya itu ya, tapi kok kayu kok kuat habis ya teman-teman. Saya sendiri juga heran. Nah, yang selama ini nyatanya yang namanya kuwawung itu nggak bisa dibasmi kayaknya, atau mungkin barangkali ya belum ada obatnya ya kira-kira. Cuman ya tolong dijawab ya, khususnya dari PPL Pertanian ya, ini khusus untuk kuwawung itu obatnya apa. Tapi meskipun diobati pakai obat yang seperti obat-obat, misalnya obat ulat atau obat belalang, itu nggak mempan bertahan 1 minggu, mungkin minggu depan tuh sudah kayak gitu. Jadi semuanya di sini pohon kelapa tuh sudah habis. Yang dulunya di sini tempatnya kelapa, atau bisa dibilang orang-orang sini atau warga-warga sini itu dulu itu pembuat gula Jawa itu ya, gula kelapa itu ya, yang kotak-kotak itu. Di sini tempatnya, tapi sekarang karena pohon kelapanya sudah habis ya saiki wis ora gawe gula teman-teman. Ndak bikin gula Jawa itu ndak sekarang. Jadi di sini dulu tuh semua orang tuh rata-rata warga kampung di sini tuh membuat gula kelapa. Iya. Ya memangnya ya gulanya kelapa, tapi sekarang sudah nggak ada ya teman-teman. Oke, saya kira seperti itu dulu teman ya. Ini soal jagung ya. Jagung ini sudah seperti ini ya teman-teman. Kalau saya kira nggak lama lagi ini sudah mulai mengeras. Biasanya kalau sudah mulai mengeras itu nggak lama itu kalau sudah mulai mengeras itu biasanya sekitar 2 mingguan itu sudah bisa dipanen. Jadi, ini ya alhamdulillah ini sudah ya lumayan lor, terus gede jagungnya, terus gede lumayan lah. Nah ini tadi saya ngambil kacang tanah itu ya, ini kira-kira dapat segini ya. Ini sekalian rumputnya tak babati, tak bawa pulang buat makanan sapi. Saya kira seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau orang yang nggak biasa berkebun, saya rasa mungkin ya aras-arasan
mending cari uang, itu katanya yang biasa. Tapi kalau saya itu seneng ya berkebun. Kalau saya sendiri senang berkebun. Ya masalahnya ya tadi banyak sih manfaat dari berkebun itu sendiri ya. Banyak, berulang kali saya sampaikan di video-video saya yang terdahulu. Banyak manfaat dari kita berkebun itu, selain satu dari menambah penghasilan, juga ada unsur kesehatannya. Dan karena saking terbiasanya kita mengeluarkan keringat, wes mangan opo wae enak. Ya seperti video-video saya yang saya makan di dapur kayak gitu kan ya. Aktivitas saya sebelum pulang, sebelum sarapan ya seperti ini. Ini sudah di jam mendekati hampir jam 11 ya. Saya juga belum sarapan nih teman-teman. Saya kalau soal makan itu memang agak tahan teman-teman. Tapi kalau ngopi sama rokok, walah, orang di duit utang. Itu saya, karena saya itu juga memang penikmat kopi berat plus perokok berat. Seperti itu teman-teman. Jadi ya dari unsur kesehatan memang nggak baik sih sebenarnya kalau merokok itu. Tapi kan nyatanya oh aku reso nglereni, sudah kecanduan rokok itu nyatanya susah mau menghilangkan, mau berhenti itu susah. Ya nggak tahu ya, kira-kira mungkin ya bagi saya sendiri selama saya itu merasakan merasakan kesehatan dalam tubuh atau dalam diri saya sendiri, saya rasa nggak masalah. Memang sih karena rokok, gara-gara rokok agak terganggu dari hal pernapasan. Memang saya agak berat nafasnya. Ya meskipun begitu sudah tahu ya, meskipun begitu saya sudah tahu, tapi kok nggak bisa berhenti itu sebabnya apa, saya juga heran. Yaitu hampir semua perokok saya tanyakan seperti itu. Jadi ya rada bandel lor memang. Ya alhamdulillah ini tanaman saya ini meskipun seperti ini, saya patut mensyukurinya. Ini termasuk rezeki dari Allah ya. Ini jagungnya pun ya lumayan lemu-lemu, ya gede-gede. Padahal ini tak pupuk cuman 1 kali tok loh teman-teman. Ya tapi kan selain pupuk yang yang ada zat kimianya kan, saya juga pakai pupuk kandang. Saya tidak mau meninggalkan pupuk kandang ya teman-teman. Pupuk kandang itu justru malah istilahnya menumbuhkan unsur hara di tanah itu lebih bagus. Kalau terlalu banyak pakai pupuk kimia itu ya sakjane kurang bagus. Makanya benar apa yang disampaikan oleh para ahlinya itu ya, dalam hal ini mungkin di staf-staf Kementerian Pertanian itu ya benar ya, memang pupuk kimia itu memang seharusnya tidak perlu banyak ya. Tapi kebanyakan uang tani desa itu gak urus. Ya ini burune cepet modote. Nah, tapi kak itu lama kelamaan pakai pupuk kimia yang volumenya terlalu banyak itu juga saya kira, menurut saya pribadi, entah nggak tahu kalau yang lain nggak tahu ya, tapi menurut saya kurang bagus. Saya itu kalau memupuk tanaman saya itu nggak kayak orang-orang itu atau yang di label pertanian, enggak, umur 22 atau 25 itu pemupukan pertama, nanti umur sekian pemupukan kedua, enggak begitu. Saya pakai teori sendiri saja. Saya lebih banyak memakai pupuk kompos, tapi untuk pupuk kimianya sendiri itu saya kurangi ya. Selain mengirit duit, regane ya larang lur. Iya itu kalau dapat yang subsidi, kalau enggak dapat yang subsidi agak mending. Tapi kalau
non subsidi ya iku regane ra ben-ben. Ya cuma sayang harga pupuk sebegitu mahal, tapi ketika hasil pertanian wong tani wayah panen iku regane murah. Ya iku lho sing gak imbang. Ya terserah lah itu urusannya pusat itu bagaimana, tapi saya enggak peduli. Yang penting saya bisa beraktivitas, saya bisa makan, istilahnya bisa mulai, bisa mergawe, bisa kerja, bisa makan, wes. Masalah urusan yang aneh-aneh atau berkaitan dengan kebijakan pemerintah urusannya ono sing ngatur, sing manggon kursi empuk-empuk ono. Bukan urusan saya tuh hanya masyarakat cilik. Tujuannya harapan saya ya gampangane sing penting rakyat itu ayem tentrem, iso mangan, wis sewenang. Saya kira itu dulu ya teman-teman. Ini karena waktunya sudah siang. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah kunjung, yang sudah hadir, dan yang sudah support. Sekaligus saya mendoakan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu diberkahi oleh Allah yang menjadi aktivitasnya setiap hari, sehingga mendapat kemudahan dan kelancaran rizkinya. Amin Allahumma amin. Oke, salam interaksi, salam sukses selalu, sukses bersama.